paling berhak mendapatkan zakat fitrah? Yang miskin. Jadi sebelum ke yang lainnya tuh, adik, lihat dulu paman, bibi, keponakan yang tidak di dalam tanggungan tadi itu nafkah. Kalau dalam tanggungan nafkah nggak boleh dia diberikan zakat. Selain keturunan Nabi tidak berhak menerima zakat. Cukup ya zakat fitrah? Kita biar asik membicarakan duit orang lain. Iya, bisa gitu. Zakat fitrah kita sendiri pada kita. Nah, zakat fitrah cukup, nanti kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti kita bisa balik. Zakat yang ada di dalam hadis itu yang bagian atas, yang bagian bawah itu perkembangan modern. Yang ada di hadis itu yang wajib dizakati yang punya emas, yang punya perak. Kemudian zakat perniagaan, perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, dan harta karun. Harta karun itu bukan peninggalannya korun, bukan. Harta yang ditemu tanpa sengaja dan tidak di Jepang. Kalau Jepang harus di kantor polisi, nggak boleh dimiliki. Maksudnya hadiah. Nanti turunannya ya. Perkembangan yang modern sekarang, zakat itu bisa berkembang. Zakat profesi, gaji, take home pay, apapun namanya, kita bekerja dapat uang. Itu kalau sudah capai nisab seperti apa nanti kita bahas. Kemudian zakat investasi, saya punya investasi harus dizakatkan. Zakat tabungan, nah ini dia. Rata-rata kan punya tabungan, berinteraksi, ada kirim transaksi gitu ya. Kapan saya harus bayar zakat? Seperti apa teknisnya? Insya Allah nanti kita bahas. Zakat saham dan reksadana. Nah, saham juga ada banyak macamnya. Saham bergerak atau saham yang di bursa efek. Nah, itu nanti kita bahas. Kalau sempat itu paling rumit. Yang rumit nanti kita tinggalkan. Zakat perusahaan dan terakhir zakat hadiah. Saya mulai dari yang gampang dulu, zakat hadiah. Zakat hadiah itu yang paling gampang. Ini yang bagi yang belum nikah ya. Nanti kalau nikah, kan biasanya dapat amplop, ya kan? Bukan biasanya, itu mengharap. Tidak menerima sumbangan berbentuk benda. Amplop silakan, tapi isinya yang lebih penting. Itu ada zakatnya. Zakat. Kalau seandainya hadiah itu tanpa usaha, tiba-tiba ada orang nih, saya kasih hadiah 100 miliar. Oh, ini kenapa? Hadiah aja buat kamu. Itu 20%-nya harus dizakatkan. 1/5. Wah, besar sekali. Iya, datangnya nggak disangka-sangka. Zakatnya, zakat tidak disangka-sangka, 20%. Tapi kalau hadiah karena ada usaha, walimah itu ada modalnya nggak? Ada, nggak mungkin orang modal kalau ada, pasti ada. Nah itu berarti ada zakatnya, berkisar antara 2,5 sampai 5%, ada yang 10%. Silakan dipilih. Bisa kalau mantap, jangan 10% doang. Kalau 10% nggak ada untungnya saya. 2,5 boleh. Itu zakat. Makanya kalau nanti nikah, pesan saya, berapapun amplopnya, sebelum dibagi-bagi, segera di total 2,5%-nya berapa, keluarkan zakatnya. Oke, kita akan memasuki cara menghitungnya. Yang gampang dulu ya. Nah, zakat itu yang tadi ini ya, kembali ke zakat fitrah. Nisab zakat fitrah itu makanan pokok untuk 1 hari 1 malam. Bisa 3 kali, bisa 2 kali. Kadar zakat fitrah itu 1 sok atau 2,17 kg beras, atau 2,5 kg atau 3,5 liter. Ya, 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Kilogram dengan liter beda ya? Beda. 2,5. Biasanya bisa dipakai yang kilogram, bisa dipakai liter. Jadi bisa 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Kalau orang itu dibulatkan, bisa ada yang menzakatkan tadi 3/4. Nah, ini harganya bisa dibayarkan. Boleh dibayarkan bentuk bendanya, beras atau makanan pokok,
atau bentuk uang. Nah, membayar zakat fitrah ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu wajib segera dibayar. Boleh didahulukan ketika khawatir tidak bisa membayar. Sekarang tanggal berapa? Sekarang saya bayar. Dan ini sekarang perkembangan modern karena kita pakai pergerakan transfer itu melalui bank. Bank ada tanggal tutupnya. Karawanya pulang kampung semua. Nah, maka berarti harus ada selama bulan Ramadan. Boleh ya. Ini saya pada saat beli harganya 300 ribu, sekarang sudah 500 ribu. Berarti yang saya zakati seharga sekarang, bukan pada saat saya membeli. Ini gampang hitungan gram untuk emas. Oke, sebelum ini saya ada yang menarik yang tadi lupa saya bahas. Mudah-mudahan masih sempat ya. Nah, Bapak Ibu, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil dan seterusnya. Zakat itu sebenarnya hanya diberikan kepada 4 orang aja. Loh, bukannya 8 Ustaz? 4 saja. Siapa mereka? Orang pertama yang paling depan, orang fakir. Siapa itu orang fakir? Orang yang nggak punya apa-apa dan tidak punya pemasukan sama sekali. Itu orang fakir. Yang kedua orang miskin, orang yang punya masukan tapi nggak cukup. Yang ketiga amil zakat. Yang keempat mu'alaf. Ini dalam Al-Quran memakai kata-kata li, lil fuqara, wal itu di situ dan walil masakin, kemudian walil amilin, walil mu'alaf. Li ya bahasanya ya. Li itu adalah untuk dia secara spesifik itu adalah person, tidak diganti. Baru kemudian yang berikutnya wafir riqab. Sebelum gharimin itu ini ya. Ini disebut wafir riqab. Fi itu artinya di dalam, fungsi untuk memerdekakan budak, untuk fungsi nyaurin utang. Dan ini fi diulang lagi, wafi lebih dalam lagi. Wafi sabillah di dalam jalan Allah. Nah itu lebih luas lagi. Dan ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di jalan. Nah, yang berikutnya itulah kita bermainnya. Lembaga zakat termasuk PKPU bermain di situ. Wafir riqab contohnya. Orang yang ditawar, ada uang tebusan. Uang tebusannya boleh pakai uang zakat. Kan sekarang kan budak udah nggak ada. Ya kan? Orang masuk penjara, dia untuk keluar bayar uang tebusan, asal bukan kriminal. Boleh pakai uang zakat. Wal gharimina, fungsinya urutan. Ini ada orang hutangnya banyak, Ustaz, boleh nggak saya kasih zakat? Saya kasih dia zakat. Boleh, tapi ntar dulu. Tanya dulu, ini mau dibuat nyaur utang untuk apa? Buat melunasin mobil. Ah, jangan. Wal gharimin itu buat ngembaliin utang yang paling urgen. Utang itu kan temponya macam-macam ya. Ini utang yang harus saya bayar bulan ini. Ini yang harus saya bayar 2 bulan lagi. Saya harus bayar 8 bulan lagi, bayar 1 tahun lagi, dan seterusnya. Dan itu juga tergantung. Ini kalau dipaksakan setiap bulan kita punya cicilan kredit ya. Kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, dan sebagainya. Kita bisa termasuk gharim. Berarti hidup kita yang konsumtif, yang belum produktif dalam mengatur keuangan. Nah ini fungsinya itu ke sini. Baru wa fisabilillah itu fee-nya diulang 2 kali, berarti fungsinya lebih lebar. Nanti kita diskusikan termasuk boleh nggak bayar zakat untuk sumbangan masjid dan sebagainya. Nanti kita diskusikan. Nah, saya kembali ke sini. Ini yang tadi saya sebut. Ayat itu umum. Meskipun nanti secara khusus itu yang prioritas itu 2. Orang yang nggak punya masukan, nggak punya makan, dan orang yang sudah punya masukan tapi belum maksimal. Ini tadi udah kita hitung ya.
zakat pertanian itu 600. Barang siapa yang bisa panen setiap bulannya atau setiap dia panen itu 653 kg beras, ini nanti zakat profesi juga ini. Yang gaji bulanannya itu setara dengan 653 kg beras, itu wajib dikeluarkan zakatnya, zakat profesi. Nanti kita bahas zakat profesi. Tapi tidak sampai 5% karena itu pakai usaha keras, apalagi yang ngelas kapal kayak, apalagi yang angkat-angkat kaca mobil, apalagi yang ada seterusnya banyak kerja. Nah itu nanti kita bahas pertanian. Nah ini zakat profesi, ini disetarakan dengan hasil usaha dan panen tadi. Nah zakat profesi itu gini. Ini mohon maaf nih hitungannya zaman jadul ya. Zakat pendapatan yang diperoleh dan dari hasil profesinya. Sifat pemotongan zakat profesi bruto relatif, artinya pemotongan bruto setelah dikurangi iuran pemotongan yang melekat pajak. Atau bahasa gampangnya take home pay, uang yang dibawa pulang, itu yang akan dizakati. Aslinya gaji saya bulanan itu 12,5 juta. Nah, 12,5 juta itu sudah kena ini belum, sudah kena wajib zakat belum, kita hitung. Asumsinya ini jadul banget nih. Sekarang di Indonesia nggak ada ini 1 kilogramnya 5.000, ada juga mahal sekarang. Karena 10.000 ya. Kalau 10.000 berarti kali 6.653 berarti berapa? 6 juta. Kalau gaji saya 12,5 juta, wajib mengeluarkan? Wajib ya. Take home pay. Aslinya itu 13. Ada dipotong pajak. Makanya bersyukur kalau Anda itu dapat gaji sudah dipotong uang apato, sudah dipotong uang dan sebagainya, terima bersihnya segitu, itu beruntung sekali. Coba kalau anehnya, ini uang saya kasih, sini uang apatonya, terus bayar lagi uang listriknya. Oh itu yang dihitung pada saat kita terima itu zakatnya 2,5% ya. Makanya kalau bisa minta potong aja dulu baru kasih zakat. Kenapa? Karena nanti setelah potongan itu yang take home pay itu yang akan zakatkan 2,5%. Makanya karena itu bruto yang melekat. Yang melekat itu sebelum di tangan kita. Kalau sudah di kita itu bukan melekat, itu sudah lepas tanggung jawab yang mengasih zakat itu. Jadi kalau di sini sekarang ya, seharga 653 kg beras berapa? Enggak, di uang yang sini. Saya sekarang kita di sini jangan di Indonesia. 653 kg beras itu berapa ini? Berapa berapa yen? Beras normal. Kilo 300. Enggak, standar. Ayo berapa? Kita hitung biar jelas ini sekarang. Per kilo. Per kilo. 300 per kilo. 10 kilo 3.000. Ya dihitung. Ini kalau 653 berapa? Ayo kita hitung. Sama kalau bilang bukan ini sudah hitung paling pas 100. 180.000, bener nggak? 155.000. Itu juga saya. 195.900. Kalau harganya 300. Saya udah. 6, 5, 3. Ini seharganya 1 kilonya berapa? 300. Nah, ini dia. Kalau saya gaji bulanannya di sini 195.900 yen, berarti itu saya keluarkan zakat profesi. Tunggu saya. Paham ya? Itu take home pay ya. Mereka itu rasa 180 bisa naik hari ini. Berasnya naik. Berasnya naik. Nah, pertanyaan, Ustaz, saya gajinya 180.000. Gimana? Boleh nggak saya keluarin? Boleh. Kan tadi lingkarannya ada 3.